Pagi teman-teman semuanya, saya berharap teman-teman semuanya sehat selalu dimanapun kalian berada. Oke, kali ini saya mau bahas tentang uang saku yang ada di PT ya. Jadi kalau kalian mau proses ke luar negeri itu pasti ditawarkan uang saku. Nah, di sini saya mau bahas apa sih uang saku. Banyak teman-teman yang sekarang ini menanyakan tentang uang saku tersebut itu berpengaruh pada potongan apa tidak ya. Jadi saya satu-satu mau bahas masalah ini. Jadi kalau teman-teman mau proses ke luar negeri, memilih divisi manapun, Taiwan, Hong Kong, Singapura ataupun Malaysia, itu PT memberlakukan adanya pinjaman uang saku. Jadi uang saku itu sebenarnya pinjaman yang diberikan oleh PT untuk TKI ya. Jadi nominal pinjaman, nominal uang saku itu rata-rata normalnya 3 juta. Nah, untuk kapan mendapatkan uang saku ini, itu biasanya masing-masing PT itu punya peraturan beda-beda ya. Ada PT itu yang memberikan uang saku itu boleh cairnya setelah medical ID ya. Setelah ID selesai itu boleh mengklaim uang saku. Itu dibayarkan 3 juta masuk ke rekeningnya CPNI. Nah, ada juga PT yang memberlakukan uang saku itu diberikan ketika CPNI mau terbang. Nah, kenapa? Di sini ada risiko kalau misalnya, jadi saya bahas secara jelas ya. Jadi perbedaannya kalau diberikan di awal dan diberikan di akhir. Untuk yang diberikan di awal, kemungkinan teman-teman kalau misalnya mau pinjem uang saku, itu kita tidak bisa melarang atau mungkin menahan ya. Jadi biasanya kalau teman-teman mau daftar atau mau proses itu membutuhkan uang saku, kegunaannya untuk biaya transportasi atau mungkin biaya merapikan dokumen seperti itu. Nah, dari sini teman-teman ada misalnya udah diberikan di awal, itu kalau terjadi di tengah-tengah proses, kemungkinan teman-teman MD atau mungkin ada masalah. Nah, itu uang sakunya sudah masuk ke TKI, itu biasanya TKI itu lari, tidak mau tanggung jawab. Nah, itu PT akan rugi besar. Nah, kalau uang sakunya itu diberikan di akhir setelah semua proses selesai, mungkin tinggal nunggu PAP atau terbang, jadwal terbang, itu ada yang uang sakunya baru dikasih. Nah, itu akan aman ya. Jadi itu pasti nanti TKI-nya membutuhkan uang itu tuh dari pihak PT tidak ada merasa dirugikan karena CPNI benar-benar sudah mau terbang. Jadi prosesnya udah selesai, mau terbang, uang sakunya baru ditransfer. Itu akan aman ya bagi PJTKI. Nah, dari sini kita tidak bisa melarang tadi untuk minjam uang saku karena pada dasarnya itu penting bagi teman-teman ya, karena dari kendala mungkin biaya, dana, kekurangan dana tersebut. Tetapi kalau teman-teman yang udah ngerti, udah pernah proses, udah pernah entah X mana aja, itu biasanya tidak pinjam uang saku karena di sini akan mempengaruhi potongan kalian ya. Jadi kalau misalnya pakai uang saku dan tidak, itu pengaruhnya setelah di Taiwan ada potongan. Biasanya kalau nggak pakai uang saku, misalnya potongannya ini misalnya saja 8.000 kali 6 bulan, misalnya seperti itu kalau nggak pakai uang saku. Ada juga yang kalau pakai uang saku itu potongannya mungkin 9.000 kali 6 bulan. Jadi perbedaannya mungkin 1.000 NT ya, atau mungkin 1.000 berapa kayak gitu perbedaannya. Itu kalau Taiwan itu juga sama aja, divisi manapun juga sama. Jadi teman-teman biasanya kalau sudah di Taiwan itu banyak yang mengeluh kenapa kok potongannya banyak. Tidak disadari bahwa waktu proses di PT itu pakai uang saku. Nah, kalau pihak PJTKI tidak menjelaskan secara gamblang, secara jelas, kebanyakan
CPMI itu tidak tahu, setelah sampai Taiwan baru tahu kok potongan saya beda, kok potongan kamu segini kayak gitu. Padahal itu kadang-kadang sama prosesnya di satu PT. Jadi di beberapa PT itu potongannya juga nggak sama, tapi kalau uang saku nominalnya sama ya, kurang lebihnya 3 juta seperti itu. Nah kalau udah di Taiwan, kalian akan tahu setelah lama, oh ternyata uang saku itu mempengaruhi potongan seperti itu. Nah dari sini teman-teman juga saya kembalikan ke kalian, boleh jika kalian proses ke luar negeri boleh mengklaim atau pinjam uang saku, dan boleh juga tidak pakai uang saku, semua kembali ke kebutuhan masing-masing seperti itu ya. Jadi saya jelaskan seperti ini biar kalian tahu apa sih namanya uang saku itu. Jadi kalau sudah punya dapat atau uang saku itu pasti mengganti sewaktu nanti di luar negeri ya, sewaktu udah nyampe tujuannya masing-masing. Jadi kalian untuk lebih jelasnya bagaimana itu sebelum proses lanjut itu kalian boleh menanyakan kepada stafnya masing-masing, kepada staf PT ya, itu pasti akan menjelaskan. Oke teman-teman, itu saja pengarahan dari saya, penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat, jayo, 谢谢。